Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa UT yang saya banggakan? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan bahagia. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu lagi pada sesi ketujuh mata kuliah Asas Manajemen. Di sesi ketujuh ini kita akan mempelajari dan menganalisis level atau tingkatan dan keterampilan serta peran manajerial. Teman-teman bisa membaca BMP Asas Manajemen edisi kedua, penerbitnya Universitas Terbuka Modul ke-8. Pada sesi ketujuh ini kita akan bahas mengenai level manajerial, keterampilan manajerial, peran manajerial. Teman-teman nanti silahkan diskusi ya di forum diskusi dan kerjakan ke tugas ketiganya. Oke, teman-teman, kita akan diskusi sedikit terkait tentang level atau tingkatan dan keterampilan serta peran manajerial. Pada sesi ketujuh ini kita akan sedikit membahas mengenai tingkatan manajerial ini ya. Tingkatan manajerial ini ada 3, teman-teman. Yang pertama adalah tingkatan manajerial tingkat puncak ya. Tingkat puncak ini atau top manajemen ini mereka biasanya mempunyai otoritas yang paling tinggi pada suatu organisasi atau perusahaan, serta memiliki tanggung jawab langsung kepada pemilik perusahaan. Pada umumnya, manajemen puncak ini hanya bekerja pada suatu tatanan konseptual dan juga pemikirannya, bukan pada berbagai hal yang teknis. Nah, manajemen puncak ini mempunyai wewenang paling besar di antara tingkatan manajemen lainnya. Lalu yang kedua ada middle management, ini manajemen tingkatan menengah ya. Manajemen tingkatan menengah ini memiliki posisi paling tengah dari hierarki manajemen pada suatu perusahaan. Manajemen menengah ini ditunjuk langsung oleh manajemen puncak yang ditunjuk sama si top manajemen tadi. Tugas dan tanggung jawabnya pun sudah ditentukan oleh manajemen puncak. Mereka yang berada pada tingkat manajemen tengah akan cenderung bekerja dengan mengandalkan kemampuan manajerialnya dan berbagai hal teknis lainnya. Jadi, mereka nggak perlu membutuhkan kemampuan sifat yang sifatnya lebih konseptual. Lalu yang ketiga, ini lini yang ketiga adalah manajemen tingkat lini pertama ini atau low management. Manajemen di lini pertama ini adalah tingkatan manajemen yang paling rendah dalam suatu organisasi perusahaan. Tugas mereka adalah memimpin, mengawasi performa dari tenaga kerja operasional. Oleh karena itu, manajemen tingkat pertama ini akan lebih mengandalkan kemampuan teknisnya ya, dan kemampuan komunikasinya. Bagaimana komunikasi itu terjalin sehingga pekerjaan itu bisa selesai dengan efektif dan efisien. Biasanya juga tingkat lini pertama ini bekerjanya ini ya bisa dengan tim ataupun di luar dari timnya. Nah, berbagai kemampuan dalam hal konseptual hampir tidak dibutuhkan sama sekali nih sama teman-teman di lini pertama ini. Selain itu, mereka juga tidak membawahi manajer lainnya. Oke. Selanjutnya, ada keahlian manajemen. Nah, manajemen dalam tingkatan apapun harus memiliki kemampuan kerjasama tim yang baik maupun menyusun perencanaan dan pelaksanaan dalam jangka waktu yang panjang, berani dalam menghadapi dan mengambil resiko, serta memiliki keahlian interpersonal. Pada umumnya, keahlian manajemen ini bisa dikategorikan menjadi 3 ya teman-teman. Ada keahlian teknis, ada keahlian interpersonal, dan keahlian konseptual. Jadi kalau kita mau jadi manajer setidaknya di manajer di middle management, ketiga keahlian ini harus teman-teman kuasai ya. Apa sih keahlian teknis itu dan keahlian interpersonal bersama keahlian konseptual? Kita akan diskusi sejenak. Keahlian teknis ini adalah keahlian manajemen dalam memanfaatkan prosedur, teknik, dan pengetahuan pada suatu bidang khusus. Keahlian ini sangat dibutuhkan oleh manajemen lini pertama atau low management ya, karena mereka sering terlibat secara langsung pada berbagai pekerjaan yang sifatnya teknis. Lalu yang kedua, ada keahlian interpersonal.
Nah, keahlian interpersonal ini merupakan keahlian bekerja secara bersama-sama, mampu memahami dan juga memberikan motivasi pada karyawan lainnya. Contoh dari keahlian ini adalah memimpin berkomunikasi, lalu memberikan motivasi yang kuat pada para karyawan untuk bisa menyelesaikan tugasnya. Mereka juga harus selalu rajin berinteraksi dengan para atasan ataupun pihak lain yang berada di luar kerja mereka. Lalu yang ketiga ini adalah keahlian konseptual. Keahlian konseptual ini adalah keahlian dalam mengintegrasikan dan juga mengkoordinir seluruh kepentingan dan juga kegiatan perusahaan. Seseorang yang berada dalam manajemen puncak harus menguasai keahlian ini secara sempurna. Jadi ketiga-tiganya harus ini ya keahliannya dijalankan, dimiliki secara sempurna oleh manajemen-manajemen di tingkat puncak. Nah, selain yang tiga tadi ya teman-teman, ada keahlian tambahan ya. Keahlian tambahan yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Yang pertama adalah keahlian diagnosis. Lalu keahlian komunikasi. Ini adalah faktor utama. Lalu yang ketiga keahlian manajemen waktu. Kalau kita sebagai manajer di top ataupun di middle tidak bisa memanage waktu, bisa berantakan ya teman-teman ya, bisa berantakan rencana kerjanya. Kadang di sebuah rencana kerja ada satu dua proyek yang memang eh, pekerjaannya dalam waktu yang sama. Jadi itu benar-benar harus seorang manajer ini harus memikirkan memanage waktu supaya kedua proyek tersebut bisa selesai dengan baik, efektif, dan efisien. Lalu keahlian yang keempat adalah keahlian dalam mengambil keputusan. Seorang manajer tidak mungkin tidak mengambil keputusan. Gimana sih biar bisa mengambil keputusan ini ya? Manajemen harus bisa mengambil setiap keputusan ini secara bijak ya. Setelah mereka melakukan analisa, mendiagnosa setiap permasalahan, maka seorang manajer harus mampu mengambil keputusan secara tepat, secara cepat, efektif untuk bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang ada dan mampu mengembangkannya menjadi sebuah peluang gitu teman-teman. Jadi kita sebagai seorang manajer nggak boleh mengambil keputusan tanpa kita melakukan analisa, tanpa kita melakukan diagnosa. Karena nanti hasil keputusannya tidak menjadi baik gitu ya, tidak tepat bagi organisasi. Oke, dari kesimpulan yang saya jelaskan di atas, terdapat 3 tingkatan level manajemen ya teman-teman. Tingkatannya menjadi 3, manajemen puncak, manajemen tingkat menengah, dan di lini pertama atau low level manajemen. Nah, ini level manajemen merupakan tingkat manajemen paling atas dan juga mempunyai otoritas yang paling tinggi pada suatu organisasi perusahaan, serta memiliki tanggung jawab langsung kepada pemilik perusahaan. Lalu manajemen tingkat menengah ini cenderung bekerja dengan mengandalkan kemampuan manajerialnya, berbagai hal teknis lainnya. Jadi mereka juga nggak terlalu membutuhkan kemampuan yang sifatnya lebih konseptual. Dan yang terakhir, ini ada lini pertama kita, yaitu low level management, di mana tingkatan manajemen yang berada paling bawah ini dalam suatu organisasi perusahaan. Mereka akan memimpin dan mengawasi performa tenaga kerja operasional. Oleh karena itu, manajemen tingkat pertama ini akan lebih mengandalkan kemampuan teknisnya dan kemampuan komunikasinya. Oke, teman-teman, demikian sedikit dari saya. Selanjutnya silahkan kita gabung di forum sesi diskusi dan dikerjakan tugas ketiga. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.